Ya, selamat datang di Beginner Byte Channel. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pemakaian Jupyter Notebook di Visual Studio Code. Di video yang lain, saya sudah menjelaskan mengenai pemakaian Jupyter Notebook memakai Anaconda, ya, memakai Anaconda. Jadi ini sebetulnya bisa dipakai di Jupyter Notebook ataupun di Visual Studio Code maupun mungkin di tools-tools yang lain karena banyak sekali toolsnya. Ya, di sini kita akan memakai data yang sama dan nanti kita lihat bagaimana perbedaannya. Oke, kita mulai. Ya, ini adalah file notebook yang kemarin kita buat. Ini sudah saya buka. Kalau Anda ingin memakai Jupyter Notebook di Visual Studio Code, maka Anda harus menginstal pluginnya ya, extension. Kalau di sini namanya extension, Anda bisa tik Jupyter. Nanti dia akan menampilkan. Ini jadi ada beberapa extension. Ini saya sudah install. Silahkan Anda bisa install juga. Ya. Kalau sudah diinstal ini kita akan lebih mudah untuk menjalankan atau memakai notebook Jupyter, yang dari Python. Oke. Caranya di sini kita akan memakai command palette ya. Jadi Ctrl Shift P kalau shortcutnya. Ya. Maka di sini nanti cari create new Jupyter Notebook. Ini karena saya barusan memakai recently used, maka dia langsung nangkring di atas. Kalau Anda nggak ketemu ya, Anda harus lihat pakai keyword, misalnya Jupyter ya. Nanti dia akan memperlihatkan banyak alternatif ya. Ini ada Python install Jupyter extension, continue code space dan sebagainya. Kita create new Jupyter Notebook. Ya, maka dia akan membuka suatu halaman, satu page untuk kita memulai memakai notebook. Oke, ini kita akan memakai data yang sama ya. Jadi data yang kemarin itu namanya datanya James Bond CSV. Nah, enaknya kalau di sini itu adalah kita bisa di sampingnya itu bisa melihat foldernya langsung gitu ya. Berbeda dengan kemarin dengan Anaconda ya, kita nggak bisa langsung lihat ininya, harus kita pakai komen ya. Nah, di sini misalnya nih, oke. Untuk bisa melakukan demo ini, saya akan melakukan import Pandas ya untuk mengolah data, untuk nanti membaca dari CSV dan seterusnya. Di sini juga, nah di sini lebih enak kalau mau dieksekusi run ini tinggal pencet yang di sini ya. Kalau dibandingkan dengan Anaconda kemarin harus pencetnya di atas. Tetapi dua-duanya mempunyai shortcut Shift Enter yang sama. Jadi antara menekan tombol ini atau enter dari keyboard Anda, Shift Enter. Oke. Nah, ini saya mau supaya tidak terlalu banyak kolom ya. Ini saya jadikan 2 baris. Jadi saya mau membaca data James Bond-nya adalah PD. Nah, ini lihat. Enaknya di sini dia bantu kalau kita agak ini apa ya, read CSV gini ya. Ini udah langsung menunjukkan mau read apa nih, read Excel, read keyboard, read table dan sebagainya. Ini saya mau read CSV nih. Ya, ini tinggal kalau sudah muncul kayak gini kita tinggal tekan enter, terus kita masukkan. Nah, di dalam kurung itu pun dia akan membantu ya dengan variabel yang diberikan. Misalnya ini pertamanya adalah file path-nya, ada separatornya, delimiternya dan seterusnya gitu ya. Jadi bisa membantu tanpa perlu mengingat-ingat ya. Jadi yang penting kita itu paham konsepnya. Oh, ini konsepnya kalau
shape ini, misalnya yang ini ya, shape itu separator, di delimiter ya, delimiter gitu ya. Oke, di dalam format CSV kan dikenal seperti itu. Oke. Nah, ini kita sebutkan filenya aja di sini karena sudah satu folder, tinggal kita ketikkan aja jamesbond.csv. Oke. Nah, kita eksekusi, shift, enter. Ya, dia oke. Nah, ini dia, saya tadi belum milih, ternyata belum memilih Python-nya mana nih, mau pakai Python yang mana. Nah, dia menyediakan yang tersedia di laptop kita. Di sini saya sudah install Python yang versi 3.12. Oke, saya pilih Python 3.12, maka dia akan terlihat di sini ya, di sisi kanan ada Python 3.12.0. Ya, dia eksekusi 3,7 second. Oke, kita ulangi lagi. Nah, di sini kalau enaknya di sini dia bisa membantu. Jadi mengetikkannya tidak susah payah mengingat-ingat. Ya, misalnya kemarin ya, untuk menampilkan data bisa kita pakai head gitu ya. Misalnya berapa ini 20. Nah, seperti itu. Dia akan menampilkan datanya. Itu. Nih, sampai 20. Nah, oke. Kita juga nih, sekarang kita misalnya mau pakai info. Nah, info ini ada dua dia. Apakah info sebagai function atau sebagai variabel ya. Kita lihat kalau yang ini info sebagai variabel. Ya, sebagai variabel ya menunjukkan ini kontennya. Jadi mirip sebetulnya sama yang di atas ya kan, hanya beda format dan dia menampilkan semua. Jadi sampai ke field record nomor 23 ya, alias 24. Ingat, ini mulainya dari indeks 0, sehingga kalau ini bawahnya 23 berarti 24. 24 baris kali 27 kolom, jadi ada 27 kolom. Nah, ini perhatikan bedanya kalau kita ingin info mengenai ininya, datanya, kolomnya apa dan sebagainya, kita pakai seperti ini ya. Perhatikan bedanya, ini ada tanda kurungnya. Kita eksekusi. Ya, bedanya kalau sekarang dia menampilkan kolomnya itu apa aja. Di sini ada 27. Ya, 27. Dan ya, setiap kolom kan berisi data ya. Datanya itu kan, apakah datanya itu angka numerik seperti ini, ada integer 64, float 64, atau dia objek ya, bisa string dan yang lain ya, bisa mengandung seperti ini. Di sini dinyatakan sebagai objek. Itu seperti itu. Oke, jadi untuk memudahkan, karena ini kita lihat yang di atas ini kan, kalau melihat ke sana kan wah nggak ketampil semua nih kolomnya, bang, sekali ke kanan gitu ya. Saya pernah dengan data yang kolomnya ke kanan itu sampai ratusan ya, pusing gitu nyari ini kolomnya yang di kanan apa aja gitu ya. Tapi dengan model Python ini akan memudahkan sekali ya. Kalau Anda punya data Excel, maka yang besar seperti itu, yang kolomnya sampai puluhan gitu ya, di analisis, dibaca dengan cara ini, dikeluarkan datanya akan lebih mudah gitu. Oke, sekarang misalnya kita ingin misalnya data mengenai movie-nya ya, mengenai movie, maka bisa begini. Jadi ada kolom namanya movie, kita ingin datanya, coba. Salah. Ini sengaja salah untuk menunjukkan bahwa nggak ada nih kalau modelnya kayak gitu, karena dia bukan nama ini ya. Ini kita bisa edit ya, sama seperti di Anaconda. Jadi Jupyter Notebook itu kita bisa edit. Nah, seperti ini. Movie-nya kita pindah aja. Seperti ini. Kita lihat. Ya. Jadi dia hanya menampilkan movie aja nih dari judulnya ya, Dr. No, From Russia with Love, Goldfinger, Thunderbolt dan sebagainya. Itu seperti itu. Bagaimana kalau dua
dua kolom di sini kan ada movie, ada Bond. Bond di sini adalah nama aktor pemerannya. Oke, kita coba lihat kalau ingin lihat. Nah, ini kan dia dua kolom ya. Kita harus kasih di dalamnya seperti ini lagi. Jadi movie sama Bond. Ya, ada beberapa cara untuk mengeluarkan beberapa kolom. Ya, bisa pakai filter, bisa pakai ini. Ya, kita pakai cara yang ini. Ingat, ini harus double ya. Jadi ada dua ini. Nah, ini kelihatan nih di film apa, siapa pemerannya gitu ya. Diamonds Are Forever itu Sean Connery gitu. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya ini main berapa kali sih gitu ya, misalnya gitu. DB data Bond. Nah, caranya adalah pakai value count. Nah, ini nggak usah capek-capek value count. Anda mungkin kurang S, nah ini nggak bisa salah ya. Dengan cara seperti ini bisa lebih enak. Ya, dia langsung menghitungkan, ya, menghitung. Roger Moore main 7 kali, Sean Connery 6 kali, Pierce Brosnan 4 kali. Ini langsung di sort dari yang paling sering main sampai yang paling sedikit main. Nah, itu adalah contoh-contoh pemakaian Jupyter Notebook melalui Visual Studio Code. Saya kira ini ada satu poin lebihnya, yaitu memudahkan kita ya. Dia ada bantuan untuk menyelesaikan baris kodenya gitu ya, akan sangat memudahkan kita. Oke, kita akan nanti bahas di topik yang lain lagi untuk lebih dalam membahas mengenai pengolahan data ini ya, data analytics. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tuliskan di komen gitu ya. Nanti akan kita coba tambahkan pembahasan ini. Oke, terima kasih semuanya. Sampai bertemu kembali.